Om Swastiastu. Halo Sobat Skenda, selamat datang di Skenda Podcast, tempat kita berbagi cerita inspiratif dari seputar dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 2 Singaraja. Dan pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Teaching Factory ya. Dan mungkin Sobat Skenda di rumah sudah tahu apa sih itu Teaching Factory. Dan juga Sobat Skenda juga udah tahu mungkin di SMK Negeri 2 Singaraja baru saja melakukan grand opening, launching ya, masing-masing Teaching Factory ya. Yang sebelumnya hanya melibatkan warga SMK Negeri 2 Singaraja, tapi sekarang udah lebih luas lagi. Sekarang di Singaraja, seluruh warga Singaraja sudah dapat ikut berpartisipasi dalam keberlangsungan Teaching Factory di masing-masing jurusan di SMK Negeri 2 Singaraja. Dan di samping saya sudah ada dua wanita cantik yang sebagai narasumber pada podcast hari ini. Ada Ibu Ariantini. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Dan Ibu Ariantini adalah selaku Ketua KWU dan sekaligus juga salah satu pembina OSIS di SMK Negeri 2 Singaraja. Okay. Dan di samping saya ada adik cantik, yaitu salah satu atau wakil dari OSIS di SMK Negeri 2 Singaraja. Halo. Gimana Ibu perasaannya gitu diundang di podcast Skenda? Ya. Terima kasih sebelumnya di Ayu sebagai host ya di podcast. Ya, dalam hal ini saya didampingi oleh adik kita yang cantik, wakil ketua OSIS ya, karena kebetulan ketua OSISnya sedang ada perlu yang penting ya. Baiklah Adik Ayu, mungkin sebelum perkenalan lebih lanjut kita akan membahas tentang TEFA atau istilahnya Teaching Factory. Kalau dilihat dari segi kata ya, teaching itu kan pembelajaran. Oke. Kalau factory itu bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan itu kan industri ya, sama dengan pabrik. Jadi kalau dilihat dari segi pengertian, itu Teaching Factory itu adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan semua siswa dalam proses memproduksi barangkah atau jasakah. Tetapi di sini penekanannya adalah mengacu kepada standar atau prosedur sebuah industri atau pabrik. Dalam hal ini kita sering ngetrennya di SMK itu adalah DUDI, dunia usaha, dunia industri. Mungkin seperti itu ya, perkenalan dari pengertian apa itu sebenarnya sih TEFA atau Teaching Factory tersebut. Gitu. Kalau misalnya di SMK Negeri Singaraja ini ada berapa jurusan ya Ibu? Ya mungkin Sobat Skenda biar mungkin lebih tahu, yang lebih awam mungkin bukan dari SMK Negeri 2 Singaraja, baru yang menonton mungkin biar agak tahu. Oke. Kalau SMK Negeri 2 Singaraja kita memiliki 4 kompetensi keahlian atau dulu itu namanya jurusan ya. Yang pertama itu adalah perhotelan. Nah, TEFA-nya itu namanya TEFA Padma Srikandi Laundry. Nah, itu fokusnya adalah di laundry. Tapi tidak tertutup kemungkinan produk-produk lain juga di launchingkan seperti itu. Yang kedua itu jurusannya adalah atau kompetensi keahlian kuliner. Iya. TEFA-nya itu namanya adalah Srikandi Kuliner. Di showroom yang kita buka kemarin itu masing-masing sudah ada kan. Yang ketiga itu adalah jurusan atau kompetensi keahlian kecantikan. Itu Dewi Srikandi namanya. Ya, fokus di salon. Terus yang keempat itu kompetensi keahlian busana. Itu yang sering disebut dengan bustik. Busana butik. Seperti itu ya. Berarti kita fokus di SMK 2 itu ada 4 TEFA. Ada 4 TEFA, lumayan banyak ya. Tadi ada kecantikan, ada busana, ada perhotelan, kuliner juga, dan perhotelan. Ya, betul. Nah Ibu, di masing-masing TEFA itu memproduksi, kalau misalnya dari kecantikan ya pasti menjual jasa Ibu ya. Iya, betul. Nah, jasanya itu apakah lengkap sudah mengikuti ini atau dan dari siswa kelas berapa saja yang sudah ikut andil dari Teaching Factory kayak gitu langsung praktek gitu kan? Iya. Kalau misalnya sampel kecantikan itu kan TEFA-nya adalah Dewi Srikandi, itu fokus di salon. Yang udah launchingnya itu kita sudah bisa melayani masyarakat yang promosi ya. Bagi masyarakat umum yang mau perawatan kulit, mau perawatan rambut, langsung bisa ke TEFA Dewi Srikandi Salon. Kadang-kadang kalau kita keramas
gak ada waktu di rumah ya, saya pasti masuk ke Dewi Sri Kandi Salon aja gitu. Saya juga pernah masuk situ Bu. Harganya lumayan terjangkau dari salon-salon lain gitu ya Bu ya. Terus kalau mau ke sekarang kan Selasa itu pakai endak ya. Oh iya, kalau mau pakai endak, mau carinya di mana? Ke Busana aja. Ke butik Busana. Nah, Busana juga melayani selain produknya barang juga jasa untuk pembuatan busana endak kantor gitu. Berarti atau nanti yang lainnya bisa. endaknya juga disediakan di mau Teva disediakan gitu? By request, mau disediakan atau bawa sendiri customer boleh. Oke. Seperti itu. Kalau di jurusan perhotelan gitu, mungkin di sini juga ada perhotelan Bu ya? Betul, perhotelan itu seperti namanya Padma Sri Kandi Laundry. Nah, kita fokus di laundry ya, di showroom di bawah sudah ada disediakan praktek laundry, tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada produk-produk lain yang dijual untuk kita internal maupun ke masyarakat. Kalau misalnya dijual produknya seperti contoh, adik punya sepatu kan, pembersih sepatu. Biar kinclong tanpa dicuci, bisa. Kalau baunya juga bisa hilang Bu? Bisa. Nah, saya juga lihat Bu, ada di SMK Negeri 2 ada hotel di sini Bu. Nah, hotel ya betul, hotel juga ada. Kita juga melayani tamu yang mau nginep di check-in ke Hotel Sri Kandi. Berarti hotelnya bisa, namanya Hotel Mini Sri Kandi. Hotel Mini Sri Kandi. Hotel Mini Sri Kandi. Boleh silahkan. Berarti bisa Bu ya? Bisa. Dibuka untuk masyarakat juga bisa. Kadang-kadang kita kan kalau ada tamu dari luar, dari sekolah kita yang tamu untuk pemberian materi, kita juga menginapkan di Hotel Mini Sri Kandi kita. Iya, tanpa kita keluar. Kita kan udah punya gitu. Berarti juga yang melayani di situ adalah siswa-siswa dari perhotelan. Karena Teva itu kan fokusnya siswa. Nah, itu kelas berapa tuh Bu? Kalau dari proses pembelajaran kan kita tetap mulai dari kelas 10. Nah, dari segi kompetensi yang sudah dimiliki semakin meningkat dia. Tingkatannya kan semakin bagus kompetensi yang dimiliki. Semakin terampil lah mereka, apalagi sudah selesai magang ke industri. Nah, gitu seperti itu. Mereka jadi gercep itu loh kalau udah terbiasa dengan standar hotel kah, kemudian kalau salon kah, cara kerjanya, butik kah, cara kerjanya, karakternya, disiplinnya dan sebagainya. Seperti itu anak kita. Kita lanjut ke adik dari selaku wakil OSIS SMK Negeri 2 Singaraja. Nah, kalau misalnya dari OSIS apa kontribusinya untuk keberlangsungan teaching factory, apalagi sekarang sudah lebih meluas ya untuk masyarakat Singaraja, sudah bisa akses, bisa ikut berbelanja, bisa ikut join gitu ya. Nah, apa dari OSIS yang membuat agar nantinya tidak di pertengahan jadi berhenti gitu ya, nanti mungkin ada usaha keuangan dan lain-lain, itu bagaimana? Jadi kalau di OSIS sendiri itu kami itu membantu dari promosi. Jadi pastinya agar siswa-siswi tahu dan masyarakat luar tahu tuh kami membantu untuk mempromosikannya, karena Teva Sri Kandi kan sangat bagus gitu. Kalau misalkan didatangi oleh masyarakat luar, kemudian siswa-siswi itu antusias untuk berkunjung ke Tevanya. Jadi kami itu sangat membantu dalam mempromosikannya. Karena dari saya sendiri nih ya, dari yang saya amati sendiri, bahwa dari Teva ini tuh memberikan berbagai banyak manfaat gitu. Jadi dari pembelajaran yang kita ambil dari sekolah, dari jurusan yang diajarkan, kita terapkan di sini. Jadi prakteknya untuk berhadapan dengan customer langsung begitu. Jadi mungkin public speakingnya. Kalau misalnya dari promosi, tadi kan adik bilangnya dari promosi ya. Nah, promosinya itu di mana aja, bagaimana cara mempromosikannya dan bantuannya bagaimana gitu. Itu mungkin dari Segbit mana juga gitu. Kalau di promosi ini kami menggunakan dari Segbit 9. Segbit 9. Iya, kan itu kan apa? Segbit 9 itu seperti teknik informatika. Jadi mereka itu membuat poster, mereka membuat video untuk promosi gitu, dan kami juga dapat membuat video promosi yang akhirnya disebarkan ke siswa-siswi di SMK Negeri 2 Singaraja. Platformnya apa? Dari di sosial media, Instagram. Oh, punya ada Facebook ya juga. Facebooknya juga kayak digital marketing ya. Digital marketing gitu. Nah, Ibu juga sebagai ketua KWU gitu. Apa kendalanya sebelum launching teaching factory dari masing-masing jurusan ini, Bu? Mungkin kendalanya agar bisa jadi bahan
flashback gitu. Mungkin nanti biar lebih kedepannya. Okay. Sebenarnya sih kendala secara besar itu kita bisalah lalui, karena buktinya kita tahun 2025 ini atas izin Tuhan ya, melalui Ibu Kepala Sekolah, kita sudah berterima kasih sekali akhirnya SMK 2 bisa launching gitu kan, showroom yang ada di depan Teva 4 jurusan gitu kan, yang dari dulu sih sebenarnya warga Skenda sangat mengharapkan. Nah, kalau tantangannya itu misalnya adalah dari segi fasilitas. Nah, karena kan kita siswanya kan banyak membludak, berminat dari sekarang. Kelas 10, 11 sekarang kan membludak itu peserta didik kita. Jadi mungkin kalau maksudnya dari segi fasilitas itu, kalau misalnya one by one itu misalnya kan yang lebih bisa membuat anak terampil, nah jadi tidak bisa maksimal gitu. Tetapi kita tetap, guru-guru kita punya siasat tertentu bagaimana anak-anak kita dari sebelum terjun langsung ke dunia usaha, dunia industri atau DUDI, kita tetap bekali mereka. Apalagi nanti kalau mereka sudah kita terjunkan ke DUDI, sudah magang istilahnya. Sudah magang, udah langsung guru terjun. Guru pun juga ada magangnya. Nah, terus guru ada magangnya juga. Ada juga magangnya ya. Fokusnya adalah guru di jurusan atau kompetensi. Nah, bahkan kedepannya kita ada bahas bagaimana kalau guru-guru umum juga. Karena kan mau tidak mau kita kan sekolah yang kepariwisataan ya. Paling tidak kita adalah sedikit yang bisa memajukan untuk Skenda. Seperti itu dari segi fasilitas mungkin ya. Kemudian dari segi kurikulum misalnya, karena Teva ini kan fokusnya bagaimana perkembangan DUDI kan, dunia industri dan usaha. Kadang-kadang kan kita kurikulumnya dari segi tuntutan kurikulum alus dan sebagainya kan gitu kan, apalagi sekarang menunggu apakah ada kurikulum yang baru atau bagaimana. Tetapi kita tetap mengantisipasi misalnya sekolah adanya penyelarasan atau sinkronisasi bagaimana kurikulum kita dengan dunia industri dengan usaha. Kita panggil, undang, DUDI-nya duduk bersama, apakah bisa kita di-match-kan ya untuk kurikulum ini dengan dunia usaha. Karena kan perkembangan dunia industri itu kan sangat luas gitu. Jadi kita tetaplah harus mengacu seperti itu standarnya gitu. Nah, sejauh ini udah berapa ya Bu ya? Udah berapa lama ya Teaching Factory-nya launching Bu? Kalau ya Bu ya, 2 minggu. Kalau launchingnya ini kan kita grand opening itu tanggal 14 Januari. Iya, 14 Januari 2025. Tapi Teva itu memang sudah dari dulu kita sudah jalan di jurusan masing-masing gitu, tetap jalan. Kemudian anak-anak juga tetap melaksanakan seperti itu. Jadi udah berapa lama itu Bu jadinya? 2 minggu mungkin? Dari sekarang tanggal 23 ya. Udah. Ya, Sabtu juga buka kalau Teva kita ya. Weekend. Iya, weekend. Kalau misalnya di hari weekday itu jam berapa aja, dari jam berapa buka Bu sampai? Kalau kita hari kerja ya, kita tetap showroom kita tetap buka. Itu yang di bawah sebelum masuk pintu sekolah itu sudah ada berderet 3. Yang paling selatan itu adalah Teva untuk perhotelan, Padma Sri Kandi Laundry, kemudian ini dulu Sri Kandi Kuliner. Terus yang paling selatan, paling dekat dengan pintu masuk, kemudian berjejer tengah-tengahnya adalah Sri Kandi Kuliner. Sri Kandi Kuliner paling utara adalah Bustiknya. Masuk ke dalam itu sudah ada Sanggraha Kopi. Masih punya Sri Kandi Kuliner. Iya, terus lurus ada hotel. Lurus ada Dewi Sri Kandi. Nah, berarti karena posisinya di dalam kan ada yang di luar di samping jalan. Iya. Ada yang masuk ke dalam, berarti nanti boleh masyarakat masuk. Boleh. Nanti untuk di Sanggraha Kopi itu kan sudah ada di anggap rooftopnya ya. Yang mau mejeng di sana sambil menikmati kopi, hidangan yang disediakan oleh Sanggraha Kopi, kita bisa oleh kuliner, kita sambil melihat pemandangan itu di atas. Bagus sekali. Tapi gini bisa Bu juga, kalau misalnya kan untuk weekday, biasanya orang dari masyarakat luar itu mungkin tidak tahu atau merasa canggung untuk masuk ke SMK-nya ya, mungkin kan begitu. Karena di dalam ya. Nah, itulah sebenarnya kita gencarnya ke promosi ke anak-anak. Tetapi kemarin kan
di minggu pertama ya kemarin ya, Sabtu ya lumayan ada antusias. Anak-anak, habis Ibu bulan ini ya? Iya, anak-anak yang mau ngajak siapa keluarganya kah atau pasangannya boleh di sana sudah ada gitu. Karena kita masuknya juga nggak terlalu ke dalam, begitu masuk pintu sudah gerbang ya ke utara dikit udah langsung di depan pos satpam gitu ya? Iya, gerbang pos satpam itu udah di depannya Sanggraha Kopi, langsung ada rooftopnya di atas. Anggaplah rooftop ya. Rooftop. Kan di view-nya bagus sekali kalau malam-malam ya. Malam bagus sekali dengan penataan lampu, wah enak pokoknya. Kalau mau sambil menikmati kulineran, yang mau perawatan juga langsung bisa dibuka di sebelahnya utaranya ada Dewi Sri Kandi Salon udah buka gitu. Pokoknya mantap deh. Nah kalau sama adik, untuk di OSIS adakah event khusus gitu untuk agar ya masyarakat lebih tahu manfaat dari ada teaching factory di SMK Negeri 2 Singaraja, ataupun juga mungkin dari masyarakat di warga SMK Negeri 2 Singaraja khususnya kelas 10 gitu yang kurang tahu atau kurang antusias dalam keberlangsungan teaching factory, apa gebrakan dari OSIS gitu, inovasi barunya gitu. Jadi kalau dari OSIS sendiri itu pastinya kan sangat mendukung ya dari program TEFA ini sendiri. Nah, jadi kalau dari kami itu selalu memberitahukan ke siswa gitu, dan memberitahukan juga ke siswa bahwa ada TEFA, dan TEFA ini juga bukan hanya untuk warga sekolah saja, tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat luar. Karena dari yang saya amati gitu ya, banyak masyarakat luar itu yang menanyakan gitu. Orang tua saya sendiri aja menanyakan mengenai TEFA ini, apakah boleh nggak sih kalau kita dari masyarakat kolaborasi mungkin? Iya, dari kolaborasi boleh nggak sih dari yang luar itu mau ikut menjual di sana, jadi memasukkan produk gitu. Kemudian juga dari jam operasionalnya, apakah bisa dari TEFA ini tuh ketika dadakan gitu misalkan perlu pakaian dadakan gitu, apakah bisa langsung ke sana, kemudian apakah bisa dari TEFA kecantikan itu dipanggil gitu. Tapi dari yang saya jelaskan juga bahwa TEFA Sri Kandi ini tuh bisa dinikmati oleh masyarakat luar, jadi jangan malu-malu gitu untuk datang ke sana. Dan pastinya dari OSIS akan mengadakan event apa? Kalau event itu masih kami pikirkan karena ini kan masih baru-baru nih. Oh iya, masih baru-baru menyesuaikan. Baru seminggu. Jadi kami juga akan memikirkan apa sih event yang menarik yang akan membuat TEFA ini tuh semakin jaya gitu, semakin mengudara. Jargon kita kan mengudara ya. Iya, betul. Nah, kalau Ibu juga misalnya sekarang kan ini udah baru aja Bu ya. Berlangsungnya teaching factory udah 2 minggu sepertinya. Dari gerasa gerusunya mungkin mau launchingnya mungkin berapa lama persiapannya Bu untuk launchingnya? Kalau persiapan itu karena TEFA itu kan fokusnya ke jurusan yang lebih kita menghandle kayak gitu kan. Bagaimana kita berikan kebebasan lah untuk di jurusan mau konsepnya seperti apa. Ya sangat salut dengan jurusan, dengan baik perhotelan, kuliner, kecantikan, dan busana gitu. Dengan kegercepannya itu akhirnya launching dengan bisa terlaksana dengan baik gitu. Berarti siswa terlibat juga? Iya, terlibat dijadwalkan yang mau stay ke weekend siapa, kita juga memberikan di jurusan itu surat izin lah ke orang tua, karena kan itu di luar jam. Kalau di jam pelajaran kan tidak masalah, di luar jam kerja ya kan tidak masalah. Nanti fokusnya yang kelas berapa, kelas 11 dan 12. Nah, kalau misalnya di weekend kita juga minta izin orang tua, ada surat. Oh iya. Berarti gini Bu, setiap TEFA pasti ada yang siswa yang ketua TEFA-nya dan dari guru, dan ada siswa yang dipiketkan. Nah, dipiketkan, selalu dipiketkan ya Bu ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu gimana Bu? Nanti ada pembelajaran di kelas, sedangkan ada piket TEFA itu apakah tidak mengganggu pembelajaran di kelas gitu? Itu juga atas izin ibu pimpinan, karena kan kita kalau melibatkan anak di TEFA, konsen dia di TEFA itu kan juga salah satu model pembelajaran. Mereka itu di sana itu tidak
tidak lepas begitu, mereka juga belajar. Karena itulah namanya TEFA. Jadi belajar itu bukan hanya di kelas, di meja, ada papan tulis, tetapi karena kita adalah sekolah SMK, ya vokasi, ini salah satu inovasi dari TEFA ini. Mereka juga belajar di sana, apalagi terjun langsung dengan masyarakat, melayani masyarakat. Nah, kalau kita dunia industri, dunia usaha itu kan juga langsung melayani masyarakat, terbiasa. Dari segi bahasanya, dari bagaimana karakternya, disiplinnya, cara menservis klien seperti apa, itu kan pembelajaran yang susah itu didapatkan. Tidak bisa didapat hanya dengan teori di bangku sekolah, di meja belajar, tapi seperti itu model pembelajaran di TEFA. Berarti diizinkan untuk kalau piket ya Bu ya. Nah, Ibu silahkan fokus di sana. Oke, dan harapan Ibu nanti ke depannya, sekarang karena sudah pasti memiliki kendala ya, mungkin karena masih baru-baru juga, jadi masih bingung, masih mengumpulkan kendalanya dan apa aja yang dapat dijadi bahan pelajaran ke depannya untuk keberlangsungan TEFA gitu dan itu apa dah Bu? Jadinya gini ya, kendala harapannya juga harapan dulu ya, yang bagus dulu ya, harapan kita semoga dengan launching TEFA ini semakin bagus ke depannya, berjalan terus. Kita kan ada 1 bulan ini ya, sampai 31 Januari launching, terus ke depannya lagi dan semakin membaik, ada inovasi-inovasinya dari semua jurusan yang ada di TEFA tersebut. Kalau kendalanya adalah secara umum sih ya tidak ada kendala yang signifikan yang sampai menghambat berjalannya TEFA. Karena kita sudah terbiasa dari dulu anak-anak bekerjanya seperti itu. Tapi bedanya sekarang sudah meluas ya Bu ya. Sudah meluas, sudah dibuka di depan dengan secara umum, terbuka untuk masyarakat umum seperti itu. Dan kalau gini Bu juga, nah saya jadi adik juga apa yang sekarang adik lihat, mungkin karena adik juga masih kelas 10 ya. Iya, betul ya. Jadi masih meraba-raba gitu, kendalanya yang adik lihat dari OSIS, mungkin ada curhatan dari siswa. Mungkin ini servisnya kurang gitu, ada nggak ya kayak gitu? Udah ada celetukan kayak gitu. Kalau dari yang saya dengar sendiri nggak ada ya. Nggak ada, belum. Mereka tuh ya belum juga, tapi mereka dari siswanya sendiri sangat antusias gitu. Dari mereka ingin belajar menjadi wirausaha, jadi pengusaha, dan juga dari ingin mengunjungi, menikmati TEFA Sri Kandi sendiri ini. Jadi kalau dari yang saya amati, dari yang saya dengar, itu belum ada kekecewaan ataupun komplainan. Secara juga masih baru Bu ya. Kalau misalnya gini Bu, untuk yang kulineri ya, sekarang kan di sekolah udah ada kantin. Nah, bedanya tuh apa ya Bu ya? Apakah nanti ada bentrok juga dari kantin atau bagaimana? Sudah berlangsung tidak ada masalah begitu Bu? Sampai saat ini sih sejalan ya, enggak masalah. Karena kan menu yang dihidangkan itu kan berbeda. Variasi. Mungkin di-spill. Kalau datang ke TEFA Kitchen itu sudah ada dipajang di sana ya, mau ready hari ini apa, 1 minggu ini apa. Rice bowl-nya sih Bu, saya suka. Iya. Sudah pudingnya ya, udah sering ya, udah dapat merasakan itu. Betul. Saya mau ngerasain gini ya, mencoba gini ya Bu sih, butiknya. Butiknya ya. Butiknya, jadi endeknya. Kemarin tukar-tukaran kado, ambil di sana. Masa Bu ya, ada mungkin ya pouch makeupnya. Kalau misalnya pouch makeup tuh bisa request nggak Bu? Misalnya kalau nggak ada yang kita suka di situ, langsung aja ke TEFA Busana. Oh gitu. Join aja langsung sana, saya by request apa gitu. Baru saja saya ke situ Bu. Karena pouch saya mau pakai makeup kan, kurang besar, terus juga dalamnya itu putih. Nah, yang mau saya ubah menjadi yang lebih gelap boleh nggak? Tapi ternyata yang menjaga di situ siswa kelas 11 dan kelas 10, mereka bilang nggak tahu Ibu gitu. Jadi nanti, mungkin lebih mungkin by request, nanti kan ada penyampaian ke gurunya juga, pembimbingan dan sebagainya gitu. Iya, mungkin kalau enggak guru-guru di sini kantor itu banyak sekali yang dari TEFA. Mereka ke sana bawa kain, ada yang sudah ready. Karena busana bustiknya juga kan sudah menangani masalah seragam pakaian siswa. Yang kelas 10-11 ini kan sudah dari bustiknya. Dari situ. Kelas 10 ya. Berarti tanya sama si adik pakai mesin?
Iya. Maksudnya pakai mesin yang udah profesional kayak gitu tuh atau manual? Betul. Karena kemarin kan Bustik busananya itu kan juga sudah sebagai salah satu kompetensi keahlian yang mendapat bantuan dari SMK Pusat Keunggulan, ya, SMK PK namanya, gitu. Pokoknya mengudara deh, mantap. Ya, terakhir dari Ibu dan dari Ade, pesan dan kesannya gitu. Ya, ya mungkin dari Ibu dulu pesan-pesannya. Pesannya pokoknya ke depan semakin membaik. Yakin Teva Sri Kandi pokoknya tetap mengudara. Nah, kalau kesan pokoknya top. Marco top. Suka pelayanannya enak. Iya. Oke, dari Ade gimana? Kalau dari saya sendiri nih ya, pesannya semoga Teva Sri Kandi ini bisa semakin jaya gitu, semakin dikenal dan bisa menjadi suatu keunggulan di SMK Negeri 2 Singaraja, karena bukan saja juga sudah unggul dalam jurusannya, tetapi juga prakteknya juga ada gitu. Kemudian kesan saya tuh, saya sangat tertarik, sangat antusias dengan ini karena dari yang saya mengunjungi Teva, kemudian saya pun dari diri saya sendiri ada motivasi untuk berwirausaha, menjadi pengusaha. Seperti itu. Mungkin dari background keluarga gitu, usaha. Ya, tak terasa udah hampir 30 menit kita berbincang tentang masalah Teaching Factory ya di SMK Negeri 2 Singaraja. Baik banget ya, ternyata sangat bermanfaat Teaching Factory ini diimplementasikan seperti untuk perkembangan intelektual siswa, inovasi, peningkat inovasi, apalagi public speaking dari masing-masing jurusan di SMK Negeri 2 Singaraja. Nah, pemirsa, sobat Skena di rumah, kalau misalnya suka di video ini bisa di-like, bisa di-subscribe juga, atau enggak dibunyiin deh loncengnya biar bisa tahu kalau misalnya kita ada update video lain. Dan juga kalau misalnya suka sama video ini juga bisa di-share ke temannya, Ibu juga bisa di-share agar semua orang tahu gitu ya, di SMK Negeri 2 Singaraja tuh ada loh Teaching Factory yang seluruh warga SMK Negeri seluruh warga Singaraja bisa ikut berkontribusi. Come and join ya. Apa Bu? Come and join. Datang dan kunjungi kita. Oke, akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Bye.